어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Nah, yang pertama ada desain penelitian. Anda akan menggunakan desain penelitian survei cross-seksional. Dalam jenis penelitian ini, data dikumpulkan pada satu titik waktu dari sampel yang dipilih dari populasi target. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai PT Kalangkabut Pontianak. Anda dapat menggunakan teknik sampling acak atau purposif untuk memilih sampel. Yang kedua ada pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Berikutnya ada variabel penelitian, yaitu ada variabel independen, lingkungan kerja dan motivasi kerja, terus variabel dependennya kinerja pegawai instrumen penelitian. Kuesioner bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk mengukur lingkungan kerja, yang kedua motivasi kerja, dan yang ketiga kinerja pegawai. Analisis data. Analisis data dapat dilakukan dengan bantuan software statistik seperti SPSS atau STATA untuk menguji hubungan antara variabel independen yaitu lingkungan kerja dan motivasi kerja dan dengan variabel dependen kinerja pegawai. Anda bisa menggunakan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan desain ini, Anda akan dapat menentukan apakah ada hubungan signifikan antara lingkungan kerja dan juga motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di PT Kalangkabut Pontianak. Yang kedua ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian sangat bergantung pada konteks dan ketersediaan akses ke lokasi tersebut. Berikut adalah contoh. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah PT Kalangkabut Pontianak. Ini bisa mencakup semua departemen atau unit kerja dalam perusahaan, atau mungkin terfokus pada departemen atau unit kerja tertentu. Tergantung pada tujuan penelitian Anda. Waktu penelitian biasanya ditentukan berdasarkan beberapa faktor seperti jadwal responden, ketersediaan akses ke lokasi, dan batas waktu untuk menyelesaikan penelitian. Misalnya, Anda dapat melakukan penelitian ini selama periode 3 bulan. Misalnya Januari hingga Maret 2024. Dalam periode ini, Anda akan mengumpulkan data melalui survei atau kuesioner yang disebarkan kepada pegawai di PT Kalangkabut Pontianak. Penting untuk diingat bahwa waktu yang tepat untuk melakukan survei harus dipertimbangkan. Jadwal pegawai dan tidak mengganggu operasional. Oleh karena itu, sebaiknya diskusikan rencana Anda dengan manajemen perusahaan sebelumnya. Menetapkan pengumpulan data. Selain itu, pastikan juga bahwa Anda memiliki cukup waktu untuk menganalisis data dan menulis laporan hasil penelitian setelah pengumpulan data selesai. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai PT Kalangkabut Pontianak. Misalkan jika perusahaan memiliki 500 pegawai, maka populasi penelitian Anda adalah 500 orang. Sampel adalah sekelompok individu yang dipilih dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Memilih sampel bisa dilakukan dengan berbagai metode sampling, seperti sampel random sampling, stratified sampling, atau purposive sampling. Misalnya, jika Anda memilih untuk menggunakan metode simple random sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Anda harus menentukan ukuran sampel yang akan digunakan. Penentuan jumlah sampel bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu salah satu metode yang umum digunakan adalah rumus Slovin. N sama dengan N
per 1 ditambah NE kuadrat 2, di mana N adalah ukuran sampel N, adalah ukuran populasi E, ada tingkat kesalahan toleransi, biasa diatur antara 5% dikurang 10%. Misalkan jika N sama dengan 500 dan tingkat kesalahan toleransi E sama dengan 500 atau 0,05, maka N sama dengan 500 atau 1 tambah 500 kali 0,05 per 2 dalam kurung N sama dengan 217. Yang keempat ada penentuan jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui. Jika jumlah populasi tidak diketahui, penelitian biasanya menggunakan ukuran sampel yang telah ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya, studi serupa, atau berdasarkan ketersediaan sumber daya. Namun, untuk penelitian kuantitatif yang ingin menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar, penelitian sering merujuk pada aturan praktis atau tabel ukuran sampel. Salah satu aturan praktis adalah menggunakan ukuran sampel minimal 30 untuk penelitian kuantitatif. Angka ini berdasarkan pada hukum besar bilangan, Law of Large Numbers, dan teorema limit pusat, Central Limit Theorem, yang menyatakan bahwa distribusi sampel akan mendekati distribusi normal jika ukuran sampelnya cukup besar, biasanya di atas 30. Yang kelima ada penentuan jumlah sampel menurut para ahli. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian seringkali bergantung pada berbagai faktor, termasuk tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan sumber daya yang tersedia. Beberapa ahli statistik dan metodologi penelitian telah memberikan panduan menentukan ukuran sampel. Berikut ada beberapa pendapat mereka. Cochran 1977 mengusulkan rumus untuk menghitungkan ukuran sampel ideal untuk populasi tak terhingga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Cressier dan Morgan 1970 mengembangkan tabel untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan populasi. Misalnya, jika populasi adalah 500 orang, maka ukuran sampel yang disarankan adalah 217 orang. Rosquay 1975 menyarankan bahwa dalam penelitian pemasaran dan bisnis, ukuran sampel antara 30 dan 500 individu adalah tepat. Dengan ukuran sampel lebih dari 1000, jarang perlu dilakukan. Green 1991 untuk analisis statistik tertentu seperti regresi linear berganda. Green merekomendasikan aturan praktis N lebih kecil 50 plus 8M, di mana N adalah jumlah kasus dan M adalah jumlah prediktor independen. Israel 1992, Israel menyatakan bahwa jika populasi kurang dari 100, maka sebaiknya diambil semua sebagai responden atau disebut sensus, sedangkan jika populasinya lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10% hingga 20% atau lebih. Yang keenam ada teknik pengambilan sampel. Terdapat beberapa teknik pengambilan sampel yang bisa Anda gunakan dalam penelitian, tergantung pada tujuan penelitian dan sifat populasi. Berikut ini adalah beberapa teknik pengambilan sampel. Yang pertama, sampel random sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Ini bisa dilakukan dengan cara seperti mengundi nama atau menggunakan generator nomor acak. Yang kedua ada stratified random sampling. Populasi dibagi menjadi subkelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya, departemen dalam perusahaan. Lalu diambil sampel secara acak dari setiap strata tersebut. Yang ketiga ada cluster sampling. Populasi dibagi menjadi cluster yang berbeda, misalnya tim atau unit kerja, dan satu atau lebih cluster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Yang ketiga ada systematic sampling. Sampel diambil dengan cara memilih setiap N min TH anggota dari daftar populasi. Kuota sampling non-probabilistik. Penelitian menentukan kuota untuk berbagai kelompok dalam populasi dan kemudian mengumpulkan data sehingga kuota tersebut terpenuhi.
Terus ada purposive or judgmental sampling, non-probable penelitian. Memilih anggota-anggota sampel berdasarkan penilaian mereka sendiri tentang siapa yang akan paling mewakili populasi. Selanjutnya ada snowball sampling, non-probabilistic. Teknik ini digunakan seketika anggota-anggota populasi sulit ditemukan. Ada responden awal diminta untuk merujuk penelitian kepada responden lainnya. Convenience sampling, non-probabilistic. Sampel dipilih karena mudah dijangkau atau tersedia bagi peneliti. Yang ketujuh ada accidental random sampling. Accidental sampling juga dikenal sebagai convenience sampling atau opportunity sampling. Adalah teknik pengambilan sampel non-probabilistik di mana subjek dipilih berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas mereka. Ini sering digunakan ketika peneliti memiliki akses terbatas ke populasi target dan membutuhkan cara cepat dan mudah untuk mengumpulkan data. Misalkan, seorang peneliti ingin mengetahui pendapat pegawai tentang kualitas makan siang di kantin perusahaan. Jika peneliti tersebut hanya melakukan survei kepada pegawai yang ditemui saat makan siang di kantin, ini adalah contoh dari accidental sampling. Meskipun teknik ini mudah dan efisien dalam hal waktu dan biaya, ada beberapa kelemahan penting. Bias seleksi, karena sampel dipilih berdasarkan ketersediaan mereka, bukan secara acak. Hasil penelitian mungkin tidak mencerminkan populasi secara keseluruhan. Kurangnya representativitas, sampel yang diperoleh mungkin tidak mencerminkan karakteristik populasi dengan baik. Kesulitan dalam generalisasi, hasil dari accidental sampling sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar karena bias seleksi. Yang kedelapan ada langkah-langkah pengambilan sampel dengan random sampling. Berikut adalah langkah-langkah pengambilan sampel dengan metode random sampling untuk penelitian mengenai pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai PT Kalangkabut Pontianak. Pemahaman populasi. Pertama, Anda perlu memahami populasi yang akan Anda teliti. Dalam hal ini, populasi adalah semua pegawai PT Kalangkabut Pontianak. Daftar populasi, buatlah daftar semua anggota populasi. Daftar ini bisa berupa daftar nama atau nomor identifikasi pegawai. Penentuan ukuran sampel. Tentukan ukuran sampel yang dibutuhkan untuk penelitian Anda berdasarkan pendapat ahli atau rumus statistik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengambilan sampel acak. Ambil sampel dari daftar populasi secara acak hingga jumlahnya mencapai ukuran sampel yang telah ditentukan. Ini bisa dilakukan dengan cara manual, misalnya mengundi nama, atau menggunakan software statistik atau generator nomor acak online. Konfirmasi kesiapan responden. Setelah responden dipilih, konfirmasikan kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian Anda dan jadwalkan waktu yang tepat untuk melaksanakan survei atau wawancara pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara kepada responden sesuai jadwal yang telah disepakati. Analisis data. Setelah data terkumpul, lakukan analisis data menggunakan metode statistik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, analisis regresi. Jika ingin mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai, ingatlah bahwa dalam melakukan proses pengambilan sampel ini, etika penelitian harus selalu dijaga seperti menjaga kerahasiaan informasi responden dan mendapatkan persetujuan mereka
sebelum melibatkannya dalam penelitian. 9. Metode pengumpulan data. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari responden yang menjawab serangkaian pertanyaan tertulis atau wawancara. Survei dapat dilakukan secara online, telepon, atau langsung dengan pertanyaan tertulis atau lisan. Wawancara atau interview. Peneliti bertemu langsung dengan responden untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara lisan. Wawancara dapat bersifat terstruktur. Pertanyaan telah ditentukan sebelumnya, atau tidak terstruktur, peneliti lebih bebas dalam mengajukan pertanyaan. Observasi. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap orang, tempat, atau fenomena yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan atau tanpa interaksi langsung dengan subjek penelitian. Analisis dokumen. Data dikumpulkan dari dokumen tertulis seperti laporan, catatan, jurnal, atau arsip lainnya. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sejarah atau analisis kebijakan studi kasus. Penelitian mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu. Ini dapat melibatkan berbagai metode pengumpulan data, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Eksperimen. Peneliti menciptakan situasi tertentu untuk mengamati dampak perubahan variabel independen pada variabel dependen. Eksperimen sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Kuesioner, sejenis survei yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi sendiri. Fokus grup, diskusi. Sebuah kelompok kecil peserta diberikan panduan topik tertentu dan diminta untuk berdiskusi. Ini sering digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan dan pengalaman peserta. 10. Sumber data. Terdapat 8 sumber data, yaitu yang pertama sumber manusia, kedua sumber dokumen, ketiga sumber observasi, yang keempat sumber sekunder, yang kelima sumber sensor dan teknologi cerdas, yang keenam ada sumber catatan medis dan kesehatan, ketujuh sumber visual, dan yang kedelapan sumber percakapan dan interaksi. 11. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas adalah dua konsep penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran atau alat yang digunakan adalah akurat dan konsisten. Berikut penjelasan singkat tentang keduanya. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam kata lain, validitas mengukur sejauh mana alat tersebut benar-benar mengukur konsep atau variabel yang dituju. Terdapat beberapa jenis validitas. Validitas konten. Instrumen dianggap valid jika mencakup seluruh aspek yang relevan dari konsep yang diukur. Ini sering dievaluasi oleh para ahli dalam bidang tersebut. Validitas konstruksi. Validitas konstruksi mengukur sejauh mana instrumen pengukuran sesuai dengan konsep atau konstruksi teoritis yang digunakan dalam penelitian. Ini dapat diuji dengan menguji hubungan antara instrumen dan variabel lain dalam penelitian yang seharusnya berhubungan. Validitas kriteria. Ini melibatkan perbandingan instrumen pengukuran dengan standar atau kriteria yang sudah ada untuk melihat sejauh mana instrumen tersebut dapat memprediksi atau mengukur sesuatu dengan benar. 12. Uji reliabilitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil ketika diukur ulang dalam situasi yang sama atau mirip. Dalam kata lain, reliabilitas menunjukkan tingkat ketepatan dan keandalan instrumen. Terdapat beberapa metode untuk mengukur reliabilitas termasuk uji ulang. Instrumen diuji kedua kali pada waktu yang berbeda untuk melihat sejauh mana hasilnya konsisten. Konsistensi internal. Ini mengukur sejauh mana item-item dalam instrumen pengukuran konsisten satu sama lain. Koefisien alpha Cronbach adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur konsistensi internal. Parallel forms. Ini melibatkan penggunaan dua versi yang setara dari instrumen dan melihat sejauh mana keduanya menghasilkan hasil yang serupa. Reliabilitas pengamatan. Ini digunakan ketika lebih dari satu penilai atau
pengamat mengukur variabel yang sama. Ini mengukur tingkat kesepakatan antara pengamat dalam pengukuran mereka. Yang terakhir ada asumsi klasik. Asumsi klasik dalam regresi linear meliputi linearitas hubungan antara variabel independen dan dependen harus linear. Independensi kesalahan E harus independen satu sama lain dalam konteks praktis. Ini berarti bahwa kesalahan pada satu pengamatan tidak mempengaruhi kesalahan pada pengamatan lainnya. Varians dari kesalahan E harusnya konstan di semua level dari variabel independen. Normalitas kesalahan E seharusnya terdistribusi normal. Tidak ada multikolenialitas. Variabel independen tidak boleh berkolerasi sempurna satu sama lain. Melanggar asumsi-asumsi ini dapat menghasilkan estimasi koefisien yang bias atau tidak efisien dan tes hipotesis yang salah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa asumsi-asumsi ini sebelum melakukan analisis regresi linear berganda dan menafsirkan hasilnya.